Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Niswati Fatma Rosida. Saya biasa dipanggil Anis. Saya dari Departemen Ortodontia FKG UGM. Jika sekiranya nantinya adik-adik memiliki pertanyaan atau memiliki saran ataupun hal apapun terkait materi kuliah ataupun terkait orto, adik-adik bisa kontak saya ke email niswatifatmah.fkg@ugm.ac.id. Kali ini saya akan melanjutkan bahasan dari topik analisis model studi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Dr. Yanuarti. Namun untuk analisis model studi kali ini, untuk 2 pertemuan hari ini dan besok, saya akan melanjutkan terkait materi untuk core host, kedalaman palatum, ALD, Bolton, Carey, dan khusus besok saya akan melanjutkan tentang determinasi lengkung. Nah, berikutnya adalah ada metode core host. Ini menggunakan hampir sama dengan metode PON, yaitu menggunakan titik acuan yang sama atau titik referensi yang sama, yaitu pada titik cekung distal dari gigi premolar 1. Sebetulnya dasarnya metode core host ini menggunakan rumus Linderhart untuk menentukan lebar lengkung ideal pada regio premolar dan molar, sama dengan metode PON tentu saja. Namun untuk metode core host ini lebih khusus untuk menentukan tinggi lengkung gigi yang ideal untuk pasien dengan lebar 4 gigi anterior sebagai prediktor. Nah, pengukuran tinggi lengkung pada model studi ini itu kita bisa menggunakan beberapa alat, yaitu satu adalah alat ortokros. Ini khusus digunakan untuk mengukur tinggi lengkung gigi dan tinggi lengkung basal. Akan tetapi kan tidak semua memiliki alat ortokros ini, sehingga kita bisa menggunakan penggaris biasa, penggaris sentimeter yang panjang itu, dan sliding caliper. Nah, sliding caliper yang digunakan di sini itu yang pada bagian ini, Dek. Ada yang bagian ujung yang lurus ini. Tidak menggunakan bagian yang untuk mengukur, misalnya untuk mengukur lebar mesodistal gigi pada ini, tapi kita menggunakan untuk mengukur tinggi lengkung anterior, kita menggunakan yang bagian ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita menghitung jarak antara incisivus centralis rahang atas dengan titik tengah antara P1 kanan dan P1 kiri menggunakan titik pon. Titik pon adalah pada cekung distalnya di sini. Kemudian kita cekung distal juga. Nah, di sini ya bagian horizontal ini kita bisa menggunakan penggaris sentimeter biasa, penggaris lurus. Kemudian untuk bagian anterior ini kita tarik menggunakan sliding caliper yang tadi sudah saya sampaikan, yang bentuknya lurus. Sehingga nantinya kita akan tahu tinggi lengkung anterior pasien kita. Kemudian bagaimana untuk mengetahui diskrepansi tinggi lengkungnya? Nah, ini harus kita bandingkan dengan hasil pengukuran kita yang sudah kita ukur dengan pada model studi kita dengan tabel atau dengan indeks core host-nya. Sehingga nanti setelah kita mengetahui diskrepansinya, kita akan tahu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan lengkung gigi kita ke arah anterior. Apakah dia normal, apakah dia protraksi, ataukah dia retraksi. Nah, ini sama untuk yang bawah, dan kalau yang gambar kanan ini adalah untuk melihat pada daerah lateral. Jadi pada gambaran lateral itu seperti ini. Untuk gigi premolar satunya, titiknya adalah pada cekung distal dari gigi premolar 1 rahang atas, dan kalau untuk rahang bawahnya adalah pada interdental P1 atas, P1 bawah dan P2 bawah, tapi titik paling bukalnya. Kemudian kita hubungkan antara penggaris horizontal tadi dengan sliding caliper sampai dengan pada permukaan labial dari gigi anterior rahang atas maupun gigi anterior rahang bawah. Nah, ini yang sudah saya sampaikan, ini adalah tabel core host. Yang pertama adalah caranya kita mengukur untuk menentukan perhitungannya,
kita ukur jumlah gigi incisivus rahang atas kita. Nah, ini misalkan sudah diukur, misalkan untuk rahang atasnya adalah 27, berarti nanti tinggi lengkung gigi ke arah anterior sesuai tabelnya atau sesuai perhitungannya adalah harusnya 16. Kemudian jika 34 berarti 19,5. Dok, bagaimana kalau misalkan hasilnya 32,75? Ya berarti kita harus buat perbandingan. Misalnya kita kembali seperti dulu di SMA. Misalnya 32,5 adalah 18,8, kemudian 33 itu adalah 19. Berarti kita bisa menentukan 32,75 itu hasilnya kalau sesuai tabelnya itu berapa. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini untuk pengukuran diskrepansi. Nah, bagaimana kita menentukan diskrepansinya? Misalkan saya bikin catatan dulu ya. Nah, misalkan dari tabel kita mendapatkan hasil 24 mm tinggi lengkungnya. Kemudian hasil pengukuran kita pada model studi yang sudah kita menggunakan penggaris panjang dan menggunakan sliding caliper, hasilnya adalah 20 mm. Pada tabel ini kita bisa mengatakan ini adalah nilai perhitungan, hasil perhitungan. Kalau ini adalah hasil pengukuran. Harus diingat itu adalah hasil sesuai tabel. Jadi seharusnya tinggi lengkung yang ideal itu adalah 24. Namun setelah kita ukur tadi, hasilnya itu ternyata di model studi kita adalah 20 mm. Nah, ini diskrepansinya berapa? Diskrepansinya positif atau negatif? Hasilnya diskrepansinya adalah negatif. Kenapa? Karena hasil pengukuran itu kurang dari perhitungan. Berarti hasil pada pertumbuhan lengkung gigi ke arah anterior dari model studi yang kita ukur itu kurang dari ideal, atau bisa dikatakan dia kontraksi. Kontraksinya adalah minus 4 mm gitu. Mohon maaf, bukan kontraksi, retrusi maksud saya, karena ini pertumbuhan ke arah anterior, jadi dia retrusi minus 4 mm. Bagaimana dok bila misalnya hasil ukurnya itu ternyata 26 mm? Hasilnya kebalikan, berarti perhitungannya itu lebih kecil daripada pengukuran. Berarti pertumbuhan lengkung gigi model studi atau pertumbuhan lengkung gigi anterior dari pasien kita itu melebihi idealnya. Berarti dia protusi atau diskrepansinya positif 2 mm. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Nah, kemudian berikutnya adalah kedalaman palatum. Kedalaman palatum ini pengukurannya adalah menggunakan indeks tinggi palatum. Mohon maaf. Indeks tinggi palatum ini rumusnya adalah tinggi palatum dikali 100 dibagi dengan lebar palatumnya. Lebar palatumnya ngukurnya apa? Ngukurnya sama menggunakan titik referensi pada indeks SPON atau pada analisis SPON, yaitu menggunakan cekung mesial gigi molar pertama rahang atas. Jadi antara cekung mesial molar pertama rahang atas dan cekung mesial kanan dan kiri, maksud saya menggunakan molar pertama rahang atas, kita beri sama, kita dapat menggunakan penggaris horizontal atau penggaris milimeter yang kita punya, yang penggaris panjang. Kemudian kita juga dapat kita di sini menggunakan sama dengan Corehouse tadi, menggunakan sliding caliper yang bagian horizontalnya. Kemudian kita ukur kedalamannya palatumnya. Nah, kedalaman palatum rata-rata itu indeksnya adalah tingginya 42%. Jadi kan dari rumusnya ini kita tahu, jadi tinggi palatum dikali 100 dibagi lebar palatum. Hasilnya rata-rata itu kalau dikatakan palatumnya sedang itu adalah 42%.
Gimana kalau lebih rendah? Berarti kalau lebih rendah dari 42% atau lebih kecil dari 42% bisa dikatakan palatumnya rendah. Kemudian jika indeksnya itu hasilnya lebih dari 42%, berarti bisa dikatakan palatum tinggi. Ini ada contoh beberapa bentukan palatum, tapi ini menggunakan palatum dari pasien-pasiennya identulus, karena biasanya yang memiliki palatum rendah itu biasanya pasien-pasiennya identulus ya sudah tidak ada gigi sehingga tulangnya mengalami resorpsi. Nah ini contoh-contohnya. Nah ini adalah kalau yang paling kanan ini adalah palatum yang sangat tinggi. Biasanya juga bisa kalian dapatkan pada pasien-pasien yang memiliki maloklusi kelas 2 divisi 1. Itu rata-rata memiliki palatum yang tinggi. Kemudian pasien-pasien yang memiliki bad habit mengemut jempol itu juga biasanya palatumnya relatif tinggi dibandingkan palatum dari pasien-pasien yang tidak memiliki habit atau memiliki maloklusi kelas 1. Nah, kemudian berikutnya adalah arch length discrepancy atau disebut ALD. ALD ini merupakan diskrepansi antara tempat yang tersedia atau space available dan tempat yang dibutuhkan atau space required yang diukur berdasarkan mode studi. Jadi di ALD ini tugas kita adalah mengukur dua hal, mengukur space yang ada atau mengukur ruang yang ada pada model studi kita, dan yang kedua adalah ruang yang kita butuhkan untuk merapikan gigi-gigi kita. Kalau space available ini dia mempresentasikan lebar atau ukuran lengkung basal yang tersedia untuk menampung lengkung gigi. Alat yang dibutuhkan adalah kita bisa menggunakan kawat tembaga atau kita bisa menggunakan sliding caliper. Kawat tembaga ini lentur sehingga kita bisa mengukur ruang yang ada pada model studi kita. Kemudian yang harus kita ukur berikutnya adalah space required. Space required ini adalah jumlah atau lebar mesiodistal dari gigi geligi di sebelah mesial molar pertama permanen kiri sampai molar pertama permanen kanan, atau dapat diartikan sebagai jumlah lebar mesiodistal gigi yang diukur dari gigi premolar 1 dan 2, gigi caninus, dan gigi incisivus. Cara pengukurannya gimana? Cara pengukurannya adalah menghitung jumlah lebar mesiodistal pada lengkung yang terbesar gigi permanen pengganti. Jadi begini, untuk space required ini kita harus mengukur satu-satu jumlah gigi. Jadi kita mengukur lebar mesiodistal gigi premolar 2 kanan, misalkan dari kanan kita hitung jumlah lebar mesiodistal premolar 2 kanan, kemudian premolar 1 kiri, premolar 1 kanan maksud saya, kemudian caninus kanan, kemudian I2 kanan, I1 kanan, kemudian I1 kiri, I2 kiri, caninus kiri, premolar 1 kiri, dan premolar 2 kiri. Itu disebut space required. Yang diukur apa? Yang diukur adalah yang lebar terbesarnya. Jadi kalau misalkan ukur P2 ya harus diukur yang bagian terbesarnya. Kemudian I1 juga bagian terbesarnya. Kemudian 11, 12 semuanya harus diukur yang bagian terbesarnya. Kemudian bagaimana untuk mengukur space available-nya? Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengukur space available. Kita bisa menggunakan brace wire. Ini adalah tadi menggunakan kawat logam yang lentur. Kita ukur dari mesial molar kiri sampai dengan mesial molar kanan. Kemudian atau dengan cara segmented method. Segmented method ini kita misalnya bagi area gigi ini menjadi misalnya 4 bagian. Jadi yang pertama kita ukur adalah dari mesial molar sampai dengan mesial caninus. Kita ukur berapa? Kita hitung. Kemudian dari mesial caninus sampai dengan mesial dari
ini bawah ya, misalkan mesial dari 31, kemudian dari 31 ke 42, kemudian dari mesial dari 43 kita ukur sampai dengan ke distal dari 45. Jadi segmented, nanti setelah itu SA-nya kita jumlahkan. Total dari SA, space available dari mesial mesial dari 36 sampai dengan 46 itu berapa. Jadi ada dua caranya untuk mengukur space available ini, yaitu menggunakan sliding caliper dengan cara segmented tadi atau menggunakan kawat tembaga. Kawat tembaga ini juga membutuhkan sliding caliper. Jadi misalnya setelah kita bengkokkan kawat kita, kemudian setelah itu kita luruskan dan kita hitung. Kita ukur berapa panjang dari kawat tembaga itu tadi. Jadi tidak langsung misalkan kita tekukkan kawat tembaga habis itu sudah, tidak. Jadi setelah itu harus kita ukur dengan sliding caliper. Namun ada dua cara. Misalnya yang bawah ini tidak menggunakan ini tidak menggunakan kawat tembaga, kalau yang atas ini menggunakan kawat tembaga. Kalau yang bawah ini tadi seperti sudah sampaikan, segmented kita ukur per segmennya dari mesial, kemudian terus ke mesial caninus, kemudian kita ukur lagi sampai dari mesial caninus sampai dengan ke midline incisivus, kemudian dari midline kita geser lagi ke mesial caninus, kemudian kita geser lagi terakhir ke mesial dari molarnya. Kemudian bagaimana untuk mengukur space required? Space required sama kita ukur jumlah lebar mesiodistal masing-masing gigi, dari gigi premolar sampai kanan sampai dengan premolar kiri. Dan ini kita ukurnya dari jarak mesiodistal yang terbesar. Jadi nanti kita jumlahkan semuanya, P2, P1, caninus, kemudian incisivus, kemudian caninus, P dan P berikutnya. Nah, setelah kita mendapatkan space available, kemudian kita juga mendapatkan space required, akhirnya kita bisa tahu berapa arch length diskrepansi kita atau diskrepansi selisih dari space yang ada dengan space yang kita butuhkan. Caranya adalah dengan menghitung SA dikurangi dengan SR. Jadi space available-nya berapa, space required-nya itu berapa. Sama sekarang saya misalnya SA-nya itu adalah 20 mm. SR diketahui 23 mm. Ingat, ini adalah space yang ada atau space yang ada pada mersutu kita. Ini adalah space yang kita perlukan untuk merapikan gigi-gigi dalam keadaan yang ideal. Ini ALD-nya berapa? ALD adalah SA dikurangi SR. Jadi 20 dikurangi 23 atau minus 3 mm, sehingga dapat dikatakan untuk merapikan gigi gerigi dalam posisi yang ideal yang rapi, kita membutuhkan ruang sebanyak minus 3 mm. Jadi ini kekurangan ruang, karena space yang ada atau space available-nya itu lebih kecil dari SR-nya, dari ruang yang kita butuhkan untuk merapikan gigi-gigi. Sebaliknya, jika misalnya SA-nya itu adalah 23 mm, sedangkan SR-nya adalah 20 mm, berarti ini ELD-nya adalah 3 mm. Artinya ada kelebihan ruang karena dia positif untuk merapikan gigi-gigi dalam posisi yang rapi. Kapan dok kondisi seperti ini ada kelebihan ruang? Misalnya pada kasus-kasus diastemata. Jadi ada banyak space di gigi kita, sedangkan untuk merapikan gigi dalam kondisi idealnya itu ternyata jumlah SR-nya itu lebih sedikit. Nah, ini adalah pada kasus-kasus diastemata, sehingga bisa dikatakan kelebihan ruang
plus 3 mm untuk kasus ini. Nah, ini sudah. Nah, kemudian berikutnya kita ke analisis Bolton. Analisis Bolton ini diperkenalkan oleh Wayne F. Bolton pada tahun 1952. Dia mengeluarkan publikasi tentang analisis Bolton ini, yaitu analisis diskrepansi ukuran gigi rahang atas dan gigi rahang bawah. Bolton di sini mempelajari pengaruh perbedaan ukuran gigi rahang bawah terhadap ukuran gigi rahang atas dengan keadaan oklusinya. Rasio yang nantinya kita dapatkan dari analisis Bolton itu dapat membantu dalam satu, mempertimbangkan hubungan overbite dan overjet yang mungkin akan tercapai setelah perawatan selesai. Yang kedua, misalnya kita melakukan pencabutan, nanti ekstraksi yang kita lakukan baik satu atau beberapa gigi itu seharusnya dilakukan berdasarkan rasio material gigi antara rahang bawah dan rahang atas untuk mendapatkan interdigitasi, overjet, overbite, dan alignment gigi yang optimal. Maksudnya di sini, misalnya dari analisis Bolton kita tahu bahwa material gigi bawah itu berlebihan dan material gigi atas itu normal. Ya berarti pencabutan yang dilakukan nanti biasanya adalah pencabutan rahang bawah, misalnya salah satu anterior rahang bawah, sehingga itu nantinya akan mendapatkan hasil yang bagus nantinya dalam hubungan rahang atas dan rahang bawahnya, karena memang dirasa material gigi rahang bawah yang berlebih. Sebaliknya, jika material gigi rahang atas yang berlebih, ya mungkin pencabutan itu dilakukan di rahang atas, berarti berdasarkan analisis Bolton yang sudah kita lakukan. Kemudian rasio ini juga akan membantu tadi agar oklusi yang didapatkan di akhir perawatan itu menjadi oklusi yang tepat. Jangan sampai oklusi yang didapatkan itu menjadi tidak tepat karena ukuran gigi yang tidak sesuai. Misalnya material giginya itu kurang, malah tambah kita cabut, berarti nanti hasilnya oklusinya biasanya tidak tepat. Nah, ini adalah caranya. Jadi untuk rasio Bolton ini ada dua yang harus kita ukur, yaitu rasio total, yang berikutnya adalah rasio anterior. Untuk rasio total ini yang harus kita ukur adalah jumlah lebar mesiodistal dari kedua belas gigi rahang bawah mandibular dan dibandingkan dengan jumlah lebar mesiodistal dari kedua belas gigi rahang atas. Jadi rahang bawah semuanya kita ukur ke-12-nya dari molar sampai dengan molar kanan sampai dengan molar kiri. Yang atas juga sama, kita ukur lebar mesiodistalnya. Kemudian dikali 100. Nilai normal rasio total yang didapatkan nanti adalah 91,3%. Nah, gimana dok jika rasio totalnya itu lebih dari normal? Misalnya rasio totalnya kita dapatkan 99%. Dapat disimpulkan berarti material gigi rahang bawah itu berlebihan. Dan ukuran gigi gerigi total dari rahang atas itu benar. Jadi yang berlebihan adalah yang rahang bawah karena nilainya lebih dari normal. Sebaliknya, jika rasio totalnya itu kurang dari normal, berarti material gigi rahang atas itu yang berlebihan, sedangkan yang rahang bawah itu adalah normal. Karena ini yang dipakai pengukurannya adalah kita membandingkan antara rahang bawah dan rahang atas, berarti ingat-ingatnya aja kalau misalnya lebih dari normal itu berarti yang rahang bawahnya itu yang berlebih. Kemudian kalau misalkan kurang dari normal berarti rahang atasnya yang berlebih, atau bisa dikatakan rahang bawahnya yang normal. Kemudian selain rasio total, kita juga harus mengukur rasio anterior. Rasio anterior ini cara mengukurnya adalah sama dengan tadi rasio total, kita mengukur lebar mesiodistal giginya. Namun untuk yang rasio Bolton anterior ini yang kita ukur adalah hanya dari caninus sampai dengan caninus, bukan sampai dengan molar. Jadi hanya 6 gigi anterior, baik rahang bawah maupun rahang atas. Caranya sama, yaitu
membandingkan jumlah lebar mesiodistal dari 6 gigi anterior rahang bawah dibandingkan dengan jumlah lebar mesiodistal dari 6 gigi anterior rahang atas dikali 100. Kemudian nanti kita akan mendapatkan hasil persentasinya. Nilai normalnya adalah 77,2%, sehingga jika rasio yang kita dapatkan itu lebih dari normal, misalkan 80%, bisa dikatakan material gigi anterior rahang bawah itu berlebihan. Mohon maaf di sini saya kurang ya, ini kurang material gigi anterior. Kemudian jika rasio anteriornya kurang dari normal, berarti material gigi anterior rahang atas yang berlebihan, sedangkan yang rahang bawah itu normal. Kemudian kita juga kita juga dapat menggunakan tabel Bolton di sini. Nah, misalnya gunakan ukuran gigi geligi pada rahang yang benar untuk melihat ukuran gigi geligi yang seharusnya dari ukuran gigi geligi yang rahang yang salah. Jadi di sini untuk melihat diskrepansinya itu kita bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama adalah dengan tabel, yang kedua adalah dengan rumus. Jadi setelah tadi kita mengukur rasio, kita tahu ternyata rahang bawahnya itu berlebihan, rahang atasnya itu normal. Ya sudah, kita masukkan yang normal adalah rahang atas. Misalnya hasil pengukuran kita itu adalah 90. Kita lihat, ternyata di sini nih maksimal rahang atas saya itu adalah 90. Kemudian berarti rahang bawahnya itu yang ideal itu berapa? Ternyata rahang bawah yang ideal adalah 82,1. Kita kembali lagi pengukuran kita. Kita lihat rahang bawah kita di pengukuran kita itu berapa. Misalnya rahang bawah kita itu adalah 84. Berarti ternyata kelebihannya adalah 84 dikurangi 82,1. Berarti diskrepansinya adalah 1,9 mm gitu. Jadi saya tuliskan lagi ya. Misalnya rasio kita katakanlah ini yang rasio total itu didapatkan. Kalau misalnya rahang bawah yang didapatkan 98%, berarti ini melebihi normal. Kalau melebihi normal itu berarti yang salah adalah yang rahang apa? Rahang atas atau rahang bawah. Kira-kira sudah dijawab? Berarti yang salah adalah yang berlebihan adalah yang rahang bawah. Kalau yang rahang bawah yang salah, berarti kalau rahang bawah yang salah berarti kan rahang bawahnya normal, rahang atas material giginya normal, rahang ini material giginya berlebih. Nah, misalkan kita lihat di sini, misalnya ternyata diketahui rahang atas kita itu setelah kita ukur tadi ternyata diketahui 103. Kemudian kita lihat di tabel. Di tabel ternyata diketahui bahwa untuk rahang bawah total yang ideal adalah 94,0. Dan misalnya hasil pengukuran kita ternyata rahang bawah pasien kita itu adalah 90 mm totalnya. Berarti diskrepansinya adalah mohon maaf, ini harusnya 96 karena dia berlebihan. Diskrepansinya adalah 2 mm. Jadi gini. Jadi ternyata material giginya kita itu plusnya adalah 2 mm. Sehingga biasanya misalkan untuk kasus-kasus seperti ini berarti kelebihan material giginya 2 mm itu untuk
dari Bolton. Bolton tuh memberikan suggestion, memberikan saran bahwa jika misalnya sekiranya ada kelebihan material gigi rahang bawah, berarti kemungkinan bisa dilakukan grinding, atau misalnya kelebihannya itu misalnya katakanlah sampai minus 5 mm, bisa disarankan oleh Bolton misalnya dapat dilakukan dengan pencabutan anterior rahang bawah misalnya seperti itu. Nah, tadi ada dengan tabel, berikutnya adalah dengan rumus. Nah, ini dengan rumus sama kita ukur diskrepansi anterior dengan jumlah 6 mesiodistal gigi C dari C rahang atas dikurangi dengan jumlah mesiodistal gigi C rahang bawah dikali 1,3, dan untuk rasio totalnya adalah dikali 1,1. Nanti jika nilainya hasilnya positif, maka indikasi kelebihan gigi rahang atas. Sebaliknya, jika nilainya negatif itu menunjukkan kelebihan dari gigi rahang bawah. Jadi sebetulnya nanti kalian bisa memilih, kalian mau menggunakan tabel atau menggunakan rumus, itu pada dasarnya sama. Setelah kalian ukur rasionya, kemudian kalian tentukan mana yang berlebihan atau mana yang normal, baik mau yang berlebihan rahang bawah kah atau yang berlebihan rahang atas kah. Setelah itu kalian hitung diskrepansinya, bisa menggunakan tabel atau bisa menggunakan rumus. Yang berikutnya adalah disebut di sini carry analysis. Jadi ini diskrepansi panjang lengkung dan material gigi sebetulnya hampir sama dengan arch length diskrepansi. Nah, ini pengukuran panjang lengkungnya menggunakan kawat untuk carry analysis ini yang disarankan oleh carry-nya. Kemudian untuk mengukur kita bisa space requirednya itu berapa, kita menggunakan lebar mesiodistal gigi. Diskrepansinya adalah mengukur selisih antara panjang lengkung dan material gigi. Jika misalnya diskrepansi yang didapatkan itu 0 sampai 2,5 mm, carry ini memberikan saran untuk melakukan grinding. Jika sekiranya diskrepansinya itu 2,5 sampai 5 mm, carry ini memberikan saran untuk melakukan pencabutan P2, dan jika diskrepansinya lebih dari 5 mm, ini carry menyarankan dengan mencabut P1. Jadi ini adalah interpretasi yang carry sarankan apabila terjadi diskrepansi sejumlah angka-angka ini. Kalau untuk carry analysis ini persis dengan ALD. Jadi kita mengukur, dasarnya adalah kita mengukur space yang ada, kemudian kita juga mengukur space yang kita perlukan atau ruang yang kita perlukan, dan kita mengukur ruang yang ada. Mengukur ruang yang ada ini sama dari mesial M1, kita menggunakan kawat tembaga dari mesial M1 kanan sampai dengan mesial M1 kiri. Kemudian di sini harus melewati bukal dari premolarnya. Kemudian dikatakan di carry jika misalnya gigi-gigi pasien kita itu protusif, jadi nanti kawat tembaganya itu harus berada di singulumnya. Jadi harus berada di dalamnya kalau untuk kasus-kasus yang protusif. Karena kan untuk membentuk lengkung yang baik itu berarti kan posisinya lengkung idealnya itu harusnya berada di sebelah palatalnya dari gigi. Kalau untuk kasus-kasus protusif diingat. Tapi untuk kasus-kasus yang retosif, jadi giginya itu bisa dikatakan linguoversi atau palatoversi, nanti lengkung atau ruang yang kita butuhkan atau lengkung idealnya ini harus berada di labial dari giginya. Jadi harus menyentuh permukaan labial gigi. Tapi kalau misalnya kondisi gigi kita sudah bagus, ya berarti posisinya seharusnya seperti ini. Nah, seperti di gambar ini. Namun jika misalnya saya ulangi lagi, jika misalnya gigi pasien kita itu protusif, berarti panjang lengkung yang harus kita ukur atau space
available-nya itu harus di sini, harus di belakang, harus mengenai singulum dari gigi yang protusif tadi atau gigi yang labioversi tadi. Jadi dia berada di belakang gigi yang labioversi. Sebaliknya kalau giginya itu palatoversi, maka kawat tembaganya itu harus ada di depan gigi yang palatoversi tadi atau gigi yang lingoversi. Kemudian nanti setelah kita ukur dengan kawat tembaga, kita mengetahui panjang lengkungnya, kemudian kita ukur juga lebar mesiodistal, sehingga nantinya kita akan tahu selisih panjang lengkung dan material gigi itu berapa. Prinsipnya sama dengan ALD, yaitu kita melihat ruang yang ada dibandingkan dengan ruang yang kita butuhkan. Jika nanti misalnya dia membutuhkan ruang 2,5, Carrie memberikan saran untuk dilakukan grinding 0 sampai 2,5. Kalau misalkan kekurangan ruangnya 2,5 sampai 5 mm, dari analisis Carrie ini memberikan saran untuk melakukan pencabutan P2, tapi jika lebih dari 5 mm nantinya dengan pencabutan P1. Untuk analisis Carrie ini tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya pedoman untuk penentuan rencana perawatan, Dek, karena nanti ada banyak hal yang misalnya kita lakukan pada pasien, ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Misalnya overjet dan overbed pasien, kemudian kita lihat keluhan pasien, kemudian kita lihat profil muka pasien, kemudian jangan dilupakan juga ada banyak analisis yang sudah kita lakukan, analisis model studi, misalnya analisis PON, kemudian analisis Courthouse, analisis Howe, kemudian ada juga analisis yang secara khas dilakukan oleh di UGM sini, yaitu analisis determinasi lengkung. Sehingga untuk menentukan apakah nanti kita grinding, ataukah kita cabut P2, ataukah kita expand, ataukah kita cabut P1, itu harus berdasarkan semua pemeriksaan yang sudah kita lakukan, sehingga nantinya kita akan dapat menentukan cara pencarian ruangan yang tepat. Namun, analisis Carrie ini bisa menjadi salah satu panduan kita untuk menentukan ke arah sana. Cuma tidak bisa dijadikan patokan satu-satunya dasar. Seperti itu ya. Ini adalah salah satu quiz dari saya. Nanti bisa dikerjakan, kalian bisa mengirimkan lewat elok, tapi kalau misalkan di elok itu gagal, karena elok itu seringkali kalau misalkan kita mengirimkan dalam waktu bersamaan kemudian dia mengalami trouble, kalian bisa mengirimkan ke WA saya boleh, atau ke email saya. Ke email saya sudah di depan, kalau ke WA saya adalah ke 081 70 50 5487. Mohon dikirimkan pada jam kuliahnya, yaitu antara jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Soalnya gampang, misal ini adalah untuk metode Courthouse. Jika dalam tabel Courthouse itu diketahui nilainya adalah 16,5, jadi lengkung gigi ke arah pertumbuhan ke arah anterior yang paling ideal, tinggi lengkung giginya adalah 16,5 mm. Kemudian dari pengukuran diketahui bahwa tinggi lengkungnya itu adalah 15 mm. Nah, diskrepansinya ini berapa? Apakah positif, apakah negatif? Kemudian kalian tolong simpulkan bagaimana pertumbuhan lengkung gigi ke arah anterior. Apakah mengalami protusi, retrusi, atau normal? Untuk pertemuan saya hari ini saya cukupkan di sini saja. Untuk determinasi lengkung akan saya terangkan khusus pada besok karena determinasi lengkung itu cukup pembahasannya harus menyeluruh, jadi saya berikan satu pertemuan di akhir saja untuk besok. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Apabila belum mengerti atau ada yang belum jelas, kalian bisa tanya ke saya, bisa melalui elok, melalui email, ataupun melalui WhatsApp saya. Nanti sekiranya akan saya jawab jika saya bisa. Jika saya ternyata belum bisa, nanti kita cari jawaban bersama, atau saya carikan di jurnal ataupun textbook yang lain. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kalian semuanya.